Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Di video gue yang kali ini, gue akan ngebahas Samsung Galaxy A series yang lagi happening saat ini. Teman-teman udah tahu belum kalau jaringan 5G ini dia udah mulai masuk tuh ke Indonesia ya kan? Dan provider yang pertama kali mengenalkan jaringan itu adalah Telkomsel ya. Thank you buat Telkomsel yang udah mengenalkan jaringan 5G ke Indonesia. Dan meskipun jaringan 5G ini belum merata di seluruh Indonesia, tapi gue appreciated banget sih sama provider yang satu ini. Karena dengan ini kita akan merasakan gimana sih nikmatnya atau gimana kencengnya ketika kita menggunakan jaringan 5G ya kan, terutama untuk download, streaming, dan lain-lain. Oke, di sini cukup sampai segini aja untuk ngebahas jaringan 5G-nya. Dan di sini gue akan ngenalin smartphone Samsung yang akan rilis di bulan ini ya. Itu adalah Samsung Galaxy A32 5G. Ya, 5G beda ya. Kalau A32 yang sebelumnya yang udah rilis di Indonesia itu adalah A32 yang 4G. Jadi secara jaringan itu udah pasti beda banget teman-teman, ya kan? Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih perbedaan Samsung Galaxy A32 4G dengan Samsung Galaxy A3 5G, nah di sini kemarin gua udah PO ya di Shopee dan Samsung.com. Nah, kebetulan memang promonya bagus banget tuh. Setiap kalian PO itu dapat Galaxy Buds Live dan cashback 100.000. Nah, tanpa nunggu lama-lama lagi, yuk kita unboxing dulu Samsung Galaxy A32 5G. Nah teman-teman, ini dia penampakan awal dari Samsung Galaxy A32 5G. Kalau dari segi desain ini sama sih ya dengan Samsung Galaxy A32 4G. Namun di sini itu perbedaannya yang pertama adalah ukuran layar ya. Ukuran layarnya itu dia lebih besar sedikit dari Samsung Galaxy A32 4G. Nah untuk fitur yang lain apa aja sih yang membedakan? Yuk kita bahas satu-satu ya. Tonton terus videonya, simak terus dari awal sampai akhir, dan ini gue akan review total Samsung Galaxy A32 5G. Oke teman-teman, ini adalah penampilan dari Samsung Galaxy A32 5G. Dan seperti yang gue bahas di awal-awal video tadi ya, nggak ada beda juga ya dengan Samsung Galaxy A32 4G, secara keseluruhan sama gitu. Nah, di sini gue akan cari tahu nih perbedaan dari Samsung Galaxy A32 5G dengan Samsung Galaxy A32 4G. Dari sini dulu ya kayaknya. Oke, dari atas ini ada speaker ya, di sini. Di sini ada volume up and down, terus di sini ada side fingerprint ya kan. Terus di sini ada speaker, dan di sini ada konektor Type-C, dan ini masih ada audio jack 3,5 mm ya. Dan di sini ada tempat SIM card. Nah, ini gue coba buka dulu nih.
apakah A32 5G ini memakai triple SIM card, dan ternyata pakai hybrid ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini satu SIM card, satu memori, atau dua SIM card dan tanpa memori. Nah, di sini gua udah ready untuk providernya Telkomsel ya. Di sini gua coba dulu untuk pasang di SIM 1 ya. Oke. Oke, wifi-nya gua matiin dulu ya di sini. Oke, dan jaringan udah keluar ya. Memang untuk di tipe Samsung ini, untuk saat ini memang untuk 4G-nya masih belum ready ya. Nah, untuk yang ready 4G itu masih di tipe brand sebelah. Nggak apa-apa lah, kita gantian dulu, antri dulu ya kan. Namun di sini untuk masalah koneksinya, Samsung Galaxy A32 5G itu dia udah ready ya untuk jaringan 5G-nya. Yuk kita buka dulu di sini. Jaringan seluler. Oke, mode jaringannya nih ya, bisa lihat teman-teman. Udah support 5G ya, 5G, LTE, 3G, 2G, sambung otomatis. Ya, itu sih dari segi jaringan ya, sama dari segi desain, sama lah ya sama Galaxy A32 4G. Dan Samsung Galaxy A32 5G ini juga udah membawa OS yang paling baru ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk informasi perangkat lunak, saya cek dulu versi One UI 3.1 ya, dengan versi Android-nya 11. Ya, kurang lebih samalah untuk versi OS-nya. Oke, dan sekarang gua akan bahas dari segi layar ya. Samsung Galaxy A32 5G ini dibekali dengan ukuran layar lebih besar dari Samsung Galaxy A32 4G. Nah, di Samsung Galaxy A32 5G ini dibekali dengan layar 6,5 inch beresolusi 720 x 1600 pixel dengan rasio 20:9 dengan kerapatan pixelnya mencapai 270 ya. Nah, dan untuk di Samsung Galaxy A32 5G ini untuk layarnya memang sih belum Super AMOLED, namun di sini dengan memakai PLS LCD ya, menurut gua layar dari Samsung A32 ini masih tetap oke-oke aja kok. Dan satu hal lagi sih, untuk layar yang dibuat di Samsung ini memang beda ya dari PLS atau layar-layar LCD pada umumnya. Dan di sini itu jelas banget di sini ya, untuk kecerahannya dia 10 kali lebih terang dan otomatis dia juga bisa untuk menghemat baterai. Oke, kita lihat di sini apalagi yang beda ya di Samsung Galaxy A32 5G ini. Ternyata setelah gua cek di sini belum memakai 90 Hz ya, tapi di Galaxy A32 4G sebelumnya dia memang sudah memakai 90 Hz. Sebenarnya tergantung dari kebutuhan masing-masing sih. Kalau memang kalian lebih suka ngegame ya kan, lebih suka melakukan aktivitas yang ekstrim, sebenarnya layar untuk 90 Hz itu memang direkomendasikan. Namun untuk layar yang 60 Hz rata-rata adalah digunakan untuk orang-orang yang misalkan kayak chatting santai, sosial media, nonton video, dan lain-lain kayak gitu sih. Menurut gua sih tergantung dari pemakaian juga sih ya. Dari segi kamera, Samsung Galaxy A32 5G ini dibekali dengan 4 kamera ya. 1, 2, 3, 4, dan di sini ada lampu flash. Dengan kamera utama 48 megapiksel dan kamera ultrawide-nya 8 megapiksel, disusul dengan kamera makro 5 megapiksel di sini dan 2 megapiksel untuk kamera depth-nya di sini. Nah, tak lupa juga untuk kamera selfie-nya di sini dibekali dengan 13 megapiksel di sini ya. Dan ini adalah tampilan kamera dari Samsung Galaxy A32 5G ya. Di sini untuk kamera depannya ya seperti biasa. Nah, terus di sini ada kamera ultrawide. Nah, seperti ini. Di sini untuk zoomnya dia bisa zoom 10 kali ya di sini ya. Nah, untuk 10 kali ini pakai lensa optical zoom. Nah, untuk fitur yang lain di sini ada fitur potret ya. Kamera potret ini sebenarnya lebih ke kamera bokeh. Makanya di Samsung Galaxy A32 5G ini dibekali dengan kamera depth sensor untuk pengambilan foto bokeh. Dan di sini juga ada logo seru ya. Nah, logo seru ini adalah efek-efek yang memang support dari Snapchat ya. Teman-teman bisa lihat di sini efek-efeknya banyak banget. Jujur sih sebenarnya gua jarang banget gunain ini, tapi kalau untuk dibuat asik-asikan ya sekedar iseng-iseng gitu sih oke juga lah. Ini gue coba dulu ya di sini ya. Nah, kayak gini teman-teman. Seru nih, ada kacamata ya kan, terus ada efek-efek foto seperti ini. Nah, ini udah pakai maskernya juga nih kayak gini. Lucu. Wah, ini gue kelihatan tua banget nih. Nah, kayak gini ya. Ini untuk efek-efek potretnya. Jarang kan kalian gunain kan, tapi sebenarnya ini bisa buat hiburan banget loh kayak gini. Nah, ini sih gue lanjut ya sekarang untuk perekaman videonya ya. Perekaman videonya itu di sini udah bisa pakai Ultra HD 30 frame per second ya. Di sini ada Full HD 30 frame per second, teman-teman lihat ya. Dan HD 30 frame per second.
Untuk video depan, video selfie-nya di sini sudah support juga Full HD 30 frame per second. Nah, seperti ini. Untuk fitur lainnya apa? Kita cek dulu. Di sini ada coretan IR, Pro, panorama, makanan, foto malam juga ada ya teman-teman, makro, gerak lambat, sama hyperlapse. Ini sih untuk fitur-fitur kamera dari Samsung Galaxy A32 5G. Dan untuk hasil foto dan videonya seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama hasil foto dan video Samsung Galaxy A32 5G. Oke teman-teman, di sini gue akan ngecek secara performa ya satu-satu di sini. Nah di sini dari segi clock speednya dia memakai 2 GHz ya. Untuk device-nya sendiri Samsung Galaxy A32 ini dibekali dengan prosesor MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G. Nah ini yang beda teman-teman ya. Jadi dari segi prosesor dibandingkan dengan Samsung Galaxy A32 4G itu sangat berbeda banget. Apalagi di sini sudah mendukung jaringan 5G. Nah, di sini gue pengen tahu nih, apa sih perbedaan antara Dimensity dengan yang enggak ya? Apakah ngaruh juga ke game? Nah, nanti gue coba di sini satu-satu. Nah, di sini untuk sistemnya seperti biasa ya, tadi udah saya jelasin di awal juga, versi Android-nya 11. Dan untuk baterainya sendiri dia 5000 mAh ya baterainya ya, sama lah. Semuanya sama, sensor-sensornya juga sama di sini. Oke, dan seperti biasa gue akan lanjut ngecek sensor-sensor apa aja sih yang digunakan di Samsung Galaxy A32 5G ini ya, teman-teman. Oke, di sini ada sensor akselerometer, ada. Sensor cahayanya dia nggak ada. Sensor orientasi dia ada. Nah, ini untuk maps ya biasanya. Sensor jarak dekat ada. Sensor suhu belum ada di sini. Untuk sensor giroskopnya nih, teman-teman ada ya. Jadi kalau untuk main PUBG atau game-game yang grafiknya itu memakan data lebih besar, itu dia udah stabil banget gitu. Sensor suara ada, sensor magnet ada, dan sensor tekanan nggak ada. Oke. Sini menurut gua udah cukup lengkap sih ya untuk sensor-sensornya, dan memang udah hal yang wajib banget gitu dipakai di Samsung Galaxy A series terutama ya kan. Dan oke teman-teman, sambil nunggu hasil tesnya ini selesai, gua jelasin lagi ya untuk Samsung Galaxy A32 5G ini dia memiliki dua varian warna. Yang pertama adalah warna putih dan warna hitam. Kebetulan sini yang gua review adalah warna hitam. Jadi sebenarnya hampir sama sih dengan review gua di sebelumnya Galaxy A32 4G. Nah, untuk kapasitas memori yang tersedia di Samsung Galaxy A32 5G untuk di Indonesia saat ini adalah RAM 8 internal 128GB. Nah, untuk harga retailnya sendiri nanti kalau sudah ready di Indonesia itu Samsung Galaxy A32 5G ini dibanderol dengan harga retail 3999. Sedikit lebih mahal dari Samsung Galaxy A32 4G. Oke, tidak ada masalah menurut gua. Oke teman-teman, di sini gua rekap dulu ya perbedaan yang sangat menonjol banget dari Samsung Galaxy A32 4G itu. Yang pertama adalah terletak di bagian layar ya. Teman-teman kalau misalkan kalian tahu nih Samsung Galaxy A32 5G itu dia memakai layar Infinity V ya. Kalau dia Galaxy A32 4G itu dia memakai Infinity U. Oke, dari segi layar ini lebih unggul ya, 6,5 inch. Di Samsung Galaxy A32 itu dia hanya 6,4 inch. Dari segi resolusi jelas di sini beda ya. Samsung Galaxy A32 yang 4G itu dia udah memakai Super AMOLED 90Hz dan 800 nit. Sementara untuk Galaxy A32 5G ini dia memakai layar PLS.
Dan untuk prosesornya ini kurang lebih sama ya, tapi yang membedakan adalah di Samsung Galaxy A32 5G ini yang gue jelasin di awal tadi, itu memakai MediaTek 6853 Dimensity 720 5G dengan fabrikasi 7 nanometer. Sementara di A32 4G itu dia masih memakai MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer. Jelas dari segi performa ini pasti beda. Nanti gua cek, ini gua akan coba untuk main game ya, teman-teman. Oke, dari segi kamera di sini Samsung Galaxy A32 5G itu memakai 48 megapiksel ya. Kalau di Samsung Galaxy A32 4G itu dia memakai 64 megapiksel. Di sini udah jelas beda ya. Untuk selebihnya semuanya sama sih ya, nggak ada bedanya juga. Dan untuk perekamannya juga di sini Samsung Galaxy A32 4G itu lebih unggul karena dia udah bisa memakai 4K 30 frame per second. Sementara di Galaxy A32 4G dia belum bisa. Nah, untuk kamera depannya lebih besar di Galaxy A32 4G ya, di 20 megapiksel. Sementara di sini Samsung Galaxy A32 5G ini dibekali dengan kamera 13 megapiksel. Oke, itu tadi hasil rekap gua ya selama gua coba di sini Samsung Galaxy A32 4G dengan Samsung Galaxy A32 5G. Menurut gua ya tergantung kebutuhan sih. Kalau di sini memang kelebihannya kalau menurut gua dari segi layar oke ya. Dan karena dia sudah bisa 5G ready, menurut gua ini udah worth it banget. Tapi selebihnya untuk perbandingan yang lain ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Tapi menurut gua Samsung Galaxy A32 5G ini udah sangat gua rekomendasiin ya untuk di tahun 2021 ini. Semoga nanti di generasi selanjutnya Samsung Galaxy A52 bahkan Samsung Galaxy A72 dia sudah membawa varian 5G dan akan dibawa ke Indonesia pastinya. Kita tunggu aja teman-teman ya kabar dari Samsung Indonesia. Oke teman-teman, setelah nunggu sekian lama akhirnya keluar juga ya. Nah ini hasilnya ya, Samsung Galaxy A32 5G itu untuk single core-nya di 418 dan untuk multi core-nya dia di 1564 ya. Lumayan sih ya untuk kelas mid-range ya terutama. Di sini single core comparison-nya di sini ada Galaxy S21 Ultra, S21 5G dan Note 20 Ultra ya. Nah, untuk multicore-nya sendiri di sini comparison-nya sama sih dengan tipe-tipe S21 Ultra, S21 5G. Dan menurut gua di sini untuk harga 3 jutaan ya atau lebih tepatnya adalah 3999. Nah, menurut gua di sini untuk dari skor yang dihasilkan oleh benchmark result ini menurut gua udah sangat worth it banget, sangat lumayan banget dan untuk performa pastinya juga lebih oke. Dan oke teman-teman, di sini gua akan coba tes ya seperti biasa game kesukaan nih PUBG ya kan. Gua cek dulu di sini untuk grafik. Oke, grafiknya di sini nggak bisa. Masih belum bisa. Untuk smoothnya dia di ultra. Nah, ini lumayan nih, smooth kombinasinya dengan ultra. Oke, gua coba dulu. Kita cari senjata dulu di sini. Ya, seperti biasa. Teman-teman bisa perhatiin di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan performanya nggak bagus, dia biasanya ada frame drop atau throttling. Tapi ini sih menurut gua udah lumayan banget nih, udah lancar sih. Dan untuk dibuat lari pun ini grafiknya juga smooth, ngikutin banget. Nah ini sih teman-teman kelebihan dari prosesor MediaTek MT6853 dengan Dimensity 720 5G ya, dengan prosesor 7 nanometer. Nah di sini gue bisa ngerasain banget nih perbedaannya. Dibuat game juga enak, lancar. Ini juga smooth banget nih. Nah, so far sih oke sih ini untuk game PUBG ya. Harusnya sih untuk game-game lain lancar lah gitu, karena di sini juga udah kerasa banget kok efeknya, lancar banget di sini. Oke teman-teman, just for your information aja ya di sini. Jadi di sini gue akan ngingetin lagi nih aplikasi Samsung bawaan yang sangat keren banget, yaitu adalah Samsung Members teman-teman. Sebenarnya untuk Samsung Members ini udah gue review ya dari 5 bulan yang lalu, cuma di sini gue akan nge-remind kembali. Karena apa? Karena Samsung Members ini banyak banget keuntungannya teman-teman. Di antaranya adalah kalian juga dapat notifikasi acara setiap hari nih, ada acara kalender, ada voucher mungkin, wah peningkatan UI 3 dan gunakan fitur help dengan memenangkan voucher. Di sini banyak banget ya untuk promonya. Nah, terus selain itu adalah di sini kalian juga bisa lihat-lihat galeri Galaxy dari berbagai macam komunitas yang menggunakan Samsung Member. Di sini postingan-postingannya keren-keren sih menurut gua ya. Nah, tak lupa juga di sini untuk
Form bantuannya ya di sini ada semuanya ya di sini, termasuk pemeriksaan otomatis, pemeriksaan interaktif ya kan, macam-macam tuh, ada pertanyaan ya kan, ada umpan balik macam-macam tuh. Nah di sini ada fitur yang penting nih, ada obrolan teks, dukungan jarak jauh atau hubungin pelanggan langsung atau dikunjungin kami. Nah lengkap kan di sini kan semua kan. Nah, posting di sini kalian kalau misalkan mau lihat profil kalian di sini juga bisa nih di Galaxy News, postingan kalian udah berapa, siapa yang komen, siapa yang follow kalian, siapa yang kalian ikutin. Di sini semua lengkap, ada semua ya. Oke, itu aja sih sekilas tentang Samsung Members ya. Jadi, ini banyak banget nih untuk value benefitnya teman-teman ya, selain dari servis online ya, istilahnya servis online 24 jam ya kan, kalian juga bisa tanya-tanya langsung, kalian bisa untuk berbagi pengalaman atau mungkin kendala-kendala ketika kalian menggunakan Samsung Galaxy. Nah, di sini akan dijawab semuanya oleh customer care di Samsung Member. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari Samsung Galaxy A32 5G. Memang sih sebenarnya nggak terlalu banyak yang dibahas ya, karena dari segi model pun itu sama persis lah dengan Samsung Galaxy A32 4G. Nah, di sini gue bisa ambil kesimpulan adalah di Samsung Galaxy A32 5G ini sebenarnya kita nggak bisa terlalu berharap banyak ya untuk fitur-fiturnya. Namun kelebihan di Samsung Galaxy A32 5G ini adalah dia sudah menawarkan jaringan 5G yang otomatis bisa kalian pakai di 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi intinya adalah Samsung Galaxy A32 5G ini menurut gua layak banget sih buat kalian miliki ya, karena kita tadi berpikirnya untuk jangka panjang ya, dan untuk dari segi desain pun sebenarnya ini lebih enak, lebih nyaman karena lebih besar 6,5 inch ya. Sekian YouTube dari gua, My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini selalu berkembang dan selalu membawa informasi terupdate seputar smartphone, terutama Samsung ya. Ditunggu untuk hands-on video selanjutnya dan ditunggu juga untuk update-update video dari channel YouTube gua selanjutnya. See you guys. Thank you.